Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Aries 1 Februari sampai 15 Februari 2023, dan ini telat banget. Mohon ya, mohon maaf. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general, teman-teman, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran pekerjaan ya, seperti kelancaran rezeki, lebih ke situ sih ya. Ini harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 mili, harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan ya. Dan ini 30 mili, ini harganya 85.000. Ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini gelang energi, ini bisa dikirim ke luar negeri, dan manfaatnya hampir sama dan diisi dengan spiritual dan supranatural. Seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau personal reading ya, konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya, seperti itu. Dan itu biayanya sekitar 200.000, sekitar 100.000 teman-teman, sekitar 100.000. Kehidupan zodiak Aries 1 Februari sampai 15 Februari 2023. Di sini banyak dari kalian yang akan mempunyai kehidupan yang baru, dalam arti punya kehidupan yang memang lebih baik, lebih terpenuhi apapun yang kalian inginkan, banyak harapan kalian yang tercapai, atau kalian itu seperti punya aura yang memang bisa istilahnya mewujudkan sesuatu. Dalam arti gini teman-teman, misalnya kalian ini punya keinginan tertentu ya. Nah, misalnya contoh aja, aku ingin punya motor baru. Nah, kalian tuh banyak berdoa, banyak memikirkan itu ya kan. Bisa kalau motor, aku ingin punya motor baru. Kalau bangun tidur juga mungkin berdoa ya, aku ingin punya motor baru. Dalam ibadah juga kalian juga banyak berdoa, dan ini sepertinya akan banyak yang akan tercapai. Dalam arti banyak harapan kalian yang akan tercapai, karena mungkin energi kalian ini energi yang memang ada harapan yang akan terwujud, dalam arti gitu ya. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin seimbang, semakin bijaksana, semakin dewasa. Dan di sini kalian juga orang-orang yang memang bisa menentukan banyak hal dalam hidup, dan itu yang terbaik untukmu. Jadi udah banyak yang memang semakin settle dalam hal pemikiran, nggak meraba-raba lagi, dan nggak mudah bimbangan ya, seperti itu. Jadi udah punya pendirian yang lebih kuat, dan punya komitmen yang memang jelas dan bisa dilakukan atau bisa diupayakan oleh kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bukan hanya ngomong aja ya teman-teman, kan ada ini orang yang cuma ngomong aja tapi melakukannya enggak ya, seperti itu. Tapi kalian ini seperti udah mulai bisa ketika ucapan sama tindakan itu seiring sejalan. Nah, ini sangat berdampak besar dalam kehidupan kalian, secara kehidupan, dalam hal memanage keuangan juga, usaha ataupun pekerjaan, atau bahkan mengambil keputusan-keputusan yang sangat besar untuk kehidupan kalian saat ini dan juga masa yang akan datang. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang punya apa ya, punya daya pikir yang kuat, atau daya ingat yang kuat. Jadi kalian juga orang-orang yang memang tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah istilahnya diiming-iming dengan sesuatu yang belum pasti, belum jelas. Jadi kalau belum jelas, kalian tuh nggak mudah untuk bilang iya. Jiwa kepemimpinan kalian ini cukup cukup besar. Ini bisa untuk perusahaan tertentu, atau usaha kalian, karir kalian, atau bisa juga untuk diri kalian sendiri ya teman-teman. Jadi intinya ini seperti pendewasaan yang semakin teruji. Dan ini kalian tuh seperti mempunyai kehidupan yang semakin membaik secara keuangan. Walaupun memang saya di sini melihatnya banyak kalian yang tercerahkan dengan pengalaman orang lain untuk mencapai kesuksesan. Tapi banyak juga yang orang lain merasa istilah kalian ini jadi figur, atau jadi
contoh yang baik untuk orang itu mendapatkan kesuksesan atau meraih kesuksesan. Jadi ini ada hal yang positif yang memang kalian itu tebarkan dan itu bisa berdampak baik untuk orang lain di sekelilingmu atau bahkan orang-orang yang melihatmu. Bisa di konten, misalnya kalian tuh bikin konten, kalian tuh membahas sesuatu dan ini seperti jadi arahan buat orang banyak. Nah, seperti itu contohnya, seperti pencerahan atau arahan buat orang banyak. Karena apa? Karena kalian sudah tercerahkan atau kalian tercerahkan dengan eh, pendapat atau mungkin pengarahan orang lain dan itu berdampak besar untuk kehidupan teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti udah mulai bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, seperti lagi banyak yang memang semakin lancar dan semakin bisa istilahnya menikmati hasil dari jerih payah kalian. Walaupun memang di sini ada yang masih merasa kecewa ya teman-teman, untuk sebagian kalian ini ada yang merasa kecewa karena mungkin apa yang kalian harapkan tidak seperti yang kalian inginkan. Tetapi kita juga harus ingat ya teman-teman, kadang-kadang apa yang terbaik buat apa menurut kita belum tentu terbaik memang untuk kita menurut Tuhan ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita suka maksa tapi sebenarnya itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Jadi mungkin harus banyak bersyukur dan harus banyak melihat kira-kira ini di sini kecewa nih aku ya, nggak seperti yang aku harapkan. Tapi kok di sini aku banyak juga yang bisa aku syukuri. Misalnya kalian ini, aku kok nggak naik gaji ya, kok belum naik-naik gaji aku, misalnya contoh ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kita juga harus bersyukur, alhamdulillah saya masih punya pekerjaan, sedangkan orang lain masih belum ada yang punya pekerjaan atau masih belum ada yang punya pekerjaan atau kena PHK. Jadi ada beberapa hal yang harus kita syukuri di balik kekecewaan yang kita alami. Dan di sini kalian tuh seperti mempunyai harapan yang memang yang akan tercapai, yang berhubungan dengan bisnis atau berhubungan dengan komitmen. Misalnya akan punya pasangan atau ada komitmen dengan seseorang atau ada yang melanjutkan hubungan ke lebih serius lagi ya, bisa ke pernikahan, ke pertunangan. Tapi ada juga yang memang akan ketemu dengan seseorang yang memang bisa memberikan saling menguntungkan dengan kalian. Ini bisa tentang rekan kerja atau rekan bisnis atau apapun yang memang bisa saling menguntungkan dengan kalian. Seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single yuk. Dan mungkin beberapa dari kalian juga yang ada yang akan punya profesi atau bekerja di perusahaan yang baru atau tempat yang baru atau profesi yang baru. Ada juga yang seperti itu sih. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya bagi teman-teman yang menjalankannya, terutama umat Islam tentunya, muslimin dan muslimah. Saya mulai reading ini asar teman-teman, dari kemarin pingin reading nggak jadi terus ya, alhamdulillah masih alhamdulillah ya, saya dikasih ada kesibukan. Kita ngebahas yang keuangan ya pastinya. Ini seperti ada pertemuan yang itu membuahkan rezeki teman-teman. Ini sepertinya gini ya teman-teman, ada juga kalian bertemu dengan seseorang yang itu membuahkan keberuntungan atau saling menguntungkan. Tapi ada juga yang bertemu dengan seseorang yang memberikan bantuan kepada teman-teman. Ini bantuan ini bisa lapangan pekerjaan, kesempatan untuk bekerja tempat yang baru atau yang lebih baik, atau bisa juga berhubungan dengan bantuan untuk perpindahan ke suatu tempat atau ke suatu urusan tertentu atau bahkan ke kehidupan yang lebih baik ya, seperti itu. Jalannya banyak. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang udah banyak ditempa dengan berbagai permasalahan hidup, dan kalian juga orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan, orang-orang yang udah banyak dikhianati oleh orang lain, dan ini orang-orang yang kalian percaya, bahkan orang-orang terdekat sering mengkhianati kalian, sering ada pengalaman seperti itu. Tetapi kalian itu seperti bangkit kembali dan bangkit kembali, dan akhirnya kalian itu bisa berjuang dengan apapun yang kalian upayakan, apapun yang kalian inginkan. Ini pelan tapi pasti banyak kesempatan yang akan datang kepada teman-teman. Jadi ini lebih ke kesempatan untuk kalian menjadi seseorang yang lebih baik atau punya kedudukan yang lebih baik atau punya kehidupan yang lebih baik. Jadi intinya secara keuangannya ini lebih ke hadiah dari kesabaran kalian, itu yaitu banyak kesempatan baik yang akan datang kepada teman-teman. Seperti itu ya. Secara keuangan memang ini agak naik turun awal bulan ya, sampai mungkin mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal
ya mungkin kurang lebih seminggu ya Mas agak naik turun, tapi sampai ke pertengahan ini ada aja rezeki yang memang tidak terduga dan bahkan kesempatan yang tidak terduga, dan ini seperti keberuntungan yang tidak terduga. Seperti itu ya teman-teman, itu aja. Dan kalian tuh seperti bisa mengembangkan bakat kalian, bisa mengembangkan kualitas kalian, apapun kemampuanmu ada wadahnya untuk kalian tuh mengembangkan itu, dan itu membuahkan rezeki, ketenaran juga ada, atau mungkin orang tuh semakin percaya dengan kemampuan teman-teman ya, apapun itu ya. Seperti itu, jangan mudah bosan, jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, itu intinya. Karena kalian tuh seperti orang-orang yang mudah bosan, mudah kecewa kalau gagal, mudah marah, jangan ya, karena itu seperti kelemahan untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi memang pondasinya kesabaran dan keuletan ya teman-teman, seperti itu. Dan harus berdoa pastinya menurut kepercayaan masing-masing. Kita ngebahas yang asmara, kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, kita bahas yang single juga, kita bahas yang berpasangan. Dan sekarang kita bahas yang berpasangan dulu ya. Kita ini seperti ada pencerahan, atau seperti kalau orang muslim atau Islam itu seperti hidayah, atau kalian itu seperti tercerahkan dengan misal dengan arahan orang lain, atau ada pengalaman orang lain yang membuat kalian itu tercerahkan, atau mungkin ada satu kejadian yang membuat kalian itu tercerahkan. Ini tercerahkan secara pemikiran, secara cara pandang. Mungkin beberapa dari kalian ini mungkin ada yang sering bimbangan tentang keputusan, tentang sikap kalian atau apapun itu. Ini berhubungan dengan kehidupan kalian, pekerjaan, usaha, karir, ataupun bahkan dengan pasangan ya, seperti itu. Jadi mudah mengambil keputusan, mudah menerka-nerka yang belum tentu benar, dan itu mengakibatkan banyak pertengkaran dan kesalahpahaman. Dan itu membuahkan pertengkaran ya teman-teman. Jadi intinya kalian ini semakin bijaksana dengan proses kehidupan atau pengalaman yang kalian lihat, kalian alami, itu membuat kalian ini menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Dan sepertinya banyak sekali kebahagiaan yang akan datang menemui kalian atau datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran baru, tapi bisa juga berhubungan dengan rezeki yang semakin lancar, tapi ada juga yang berhubungan dengan banyak tawaran yang akan membuahkan keberuntungan atau perbaikan ekonomi untuk kedepannya. Ini bisa untuk teman-teman, bisa juga untuk suami atau pasangan ya, seperti itu. Dan secara cinta sepertinya memang ada keseimbangan, tapi membutuhkan kesabaran ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita ngebahas yang single. Yang single ini kalian ini seperti kecewa dengan keadaan, kecewa dengan sesuatu, kecewa dengan seseorang ya, kecewa dengan pemikiran kalian sendiri atau keputusan kalian sendiri. Nah, di sini tentang cinta, sepertinya kalian ini kecewa dengan seseorang yang selama ini kalian sayangi, kalian perjuangkan, kalian lakukan yang terbaik, tetapi dia memberikan kekecewaan yang luar biasa. Ini bisa pengkhianatan, bisa memanfaatkan kebaikanmu, atau mungkin bahkan istilahnya dia itu seperti tidak mau memperjuangkan kalian atau tidak mau berjuang untukmu. Jadi hanya minta, memohon dan meminta, tapi tidak memberikan keseimbangan untukmu. Jadi kalian tuh lelah sendiri ya, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti memutuskan untuk sendiri saja, atau memutuskan untuk lebih fokus ke finansial, atau mungkin kalian memutuskan untuk menyendiri dulu sebelum memutuskan apapun yang memang akan kalian ambil, dan keputusan itu yang terbaik. Bisa maju, bisa mundur, atau dalam apapun hubunganmu ya teman-teman. Misalnya aku ini lebih baik maju atau lebih baik mundur gitu ya, misalnya gitu. Tetapi ada juga kalian tuh seperti kadang-kadang membanding-bandingkan pasangan kalian dengan pasangan orang lain. Dia mah lebih cantik, misalnya dia lebih ganteng, oh dia lebih sukses, oh dia lebih kaya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, enggak semua ya teman-teman, enggak semua. Ada yang seperti itu, tetapi kadang-kadang kita juga harus ini ya teman-teman, harus menelaah. Mungkin pasangan kita ini ada kelemahan di bidang ini, tapi dia ada kelebihan di bidang ini. Misalnya mungkin suamiku ini, atau bukan suamiku ya, pasanganku ini mungkin enggak terlalu tajir ya, tetapi dia ini baik, sayang, dan selalu ada untuk saya. Kadang ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang pasanganku ini secara ekonomi banyak bantu aku, tetapi dia enggak selalu ada untuk aku secara waktu karena dia sibuk bekerja. Jadi memang ada beberapa hal yang memang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi selama dia selalu ada di saat susah dan senang denganmu, itu harus dipertahankan. Kecuali kalau memang dia itu
selalu meminta dan meminta, itu kita harus pikirkan ya, apakah kita harus lanjut atau enggak. Karena saya rasa kalau dengan pasangan yang seperti itu kita akan kelelahan sendiri. Jadi pertimbangkan dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tenang, kira-kira yang akan diambil ini keputusan yang mana. Ya seperti itu, jangan tergesa-gesa, karena ini memang sebenarnya di balik kekurangan ada juga kebaikan, tapi sebaliknya di balik kebaikan dia tapi banyak banget kekurangan. Jadi harus ditelaah baik-baik, kira-kira yang terbaiknya bagaimana. Gitu ya teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini lagi ada kekecewaan, seperti mungkin putus cinta, mungkin putus hubungan, atau mungkin kehilangan seseorang yang meninggalkan kalian demi orang lain atau demi sesuatu, atau seperti ada kekecewaan yang berhubungan dengan finansial ataupun pekerjaan. Tapi ini seperti sesuatu yang memang harus kalian syukuri, karena apapun itu semoga ini menjadi pembuka kalian menjadi orang yang lebih sabar ya, lebih baik, dan lebih mensyukuri apapun yang kalian miliki. Karena ketika kita kecewa, kadang-kadang kita banyak mengambil hikmah. Misalnya gini, kadang-kadang kita ini kecewa, kok aku nggak punya pekerjaan, atau kok keuanganku semakin tidak baik. Tapi ada aja, misalnya kita tuh ternyata masih sehat, masih ada keluarga yang memang mendukung kita, atau mungkin kita itu masih bisa mencukupi kehidupan kita. Ada aja ya teman-teman. Tapi kalau secara hubungan, kalau kalian dapatkan kekecewaan, kadang-kadang kita juga harus berintrospeksi diri, mungkin ada kesalahan kita, atau mungkin dia itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi ini sebagai pelajaran hidup aja, untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih hati-hati ya, lebih menghargai pasangan yang tulus dengan kita nantinya, gitu mungkin teman-teman ya. Jadi ini memang ada kesedihan, tapi sebenarnya ada juga hikmahnya kalau kita memang menelaah dengan sadar seperti itu. Tapi ini seperti ada juga kehilangan yang berhubungan dengan kembali kepada Tuhan, mungkin ada, entah keluarga atau orang terdekat mungkin ya teman-teman ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Untuk kalian zodiak Aries, ini sepertinya lagi banyak keberkahan. Ini seperti ada pertunangan, ada pernikahan, ada pertemuan keluarga dengan keluarga pasangan mungkin, atau kalian tuh seperti bisa mendapatkan kebahagiaan yang berhubungan dengan keberlimpahan. Ini seperti keberlimpahan rezeki atau kemudahan dalam hal pekerjaan ataupun usaha. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ada aja orang-orang yang bantu kalian atau benar-benar tulus membantu kalian. Seperti itu teman-teman, dan ini bisa orang lama, bisa orang baru, atau mungkin orang-orang yang selama ini kalian tuh tidak duga dia baik sama kalian ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang gini ya teman-teman, kadang-kadang orang yang kelihatan tidak baik mungkin malah kadang-kadang baik sama kita ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang yang kelihatannya baik, kadang-kadang malah nggak baik sama kita. Ada yang seperti itu, tapi nggak semua ya teman-teman. Itu aja, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, jangan pernah mudah untuk menyerah. Dadah.